Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas apa saja sih skill yang harus dipunyai oleh seorang rider untuk bisa berkendara dengan aman di jalan raya kondisi Indonesia. Mengapa penulis kok sebut khusus kondisi Indonesia? Karena kondisi di Indonesia itu beda dari kondisi di jalan barat yang tertib, yang aman, yang ya wis sesuai dengan tata krama lah ya. Kalau di sini sayangnya tidak. Lihat aja tuh ya, yang nyalip yang ambil dari jalan sebaliknya bisa sampai makan separuh jalan. Apa nih gak kudu ngalah? Ya kan harus ngalah ya dengan orang-orang yang nekat-nekat tuh, yang ya sebenarnya mereka itu nggak cepet. Karena setelah nyalip ya nyantai, kalau kayak barusan ini lah, jalan pelan pilih di sebelah kanan jalan, kan rada aneh ya. Jadi ya berkendara memang ada yang sama dengan negara lain. Jadi seperti misalnya tahu rambu lalu lintas, ya tentunya juga tahu caranya mengendarai motor. Saya tahu rambu dulu lah, anggap aja. Soalnya biasanya uji SIM itu yang diuji dulu kan uji rambu-rambu dulu kan ya. Jadi diuji rambunya dulu gimana, ngerti rambu-rambu baru uji praktek ya kan. Kalau uji teori aja gagal disuruh balik kan. Jadi yang pertama tahu rambu-rambu. Misal tuh gambar ada jalan kayak huruf H tapi tengahnya kosong, itu sempit tengahnya, itu tanda jalannya makin kecil, isyaratnya kayak gitu. Ada tanda S di silang, itu artinya dilarang berhenti. Itu ada kelihatan nggak S di silang? Ada juga P di silang, dilarang parkir. Kalau oh ya itu kayak tok nggak itu ya. Kalau dilarang parkir itu artinya mandek sebentar nggak apa-apa, tapi ngetem di situ nggak boleh. Itu tanda ada segitiga orang jalan kaki, itu artinya awas, banyak orang ngawur sembarangan nyebrang itu ya. Jadi kita harus hati-hati, ngalah sama yang mau nyebrang, istilahnya kayak gitu. Apa maneh, ini jalan garis putih. Kalau garisnya tidak terputus-putus, itu sebenarnya sih nggak boleh nyalip sebenarnya. Kalau kepepet ya usahakan jangan lah ya. Toh nyalip dari kiri masih bisa kan. Tuh contohnya nyalip dari kiri. Tuh rambu-rambu tahu nggak artinya apa? Tanda belok kanan di silang. Aja megok kono lek jam ini, terus ada tandanya truk. Oh, ini khusus untuk truk tok. Itu ya. Terus kalau ada tanda stop di bawahnya ada 50 meter, berarti jarak kisaran 50 meter dilarang berhenti. Ini ada tanda biru belok kiri, ini gak ngerti. Ojo takon menulis gak ngerti apa karepe iku. Lha apa aku menggok kono? Gak butuh. Nah, kalau lampu merah itu adalah tanda berhenti ya. Kalau misalnya lagi ngejar lampu merah ya artinya kalau pas lampu merah gaspol. Nah, berikutnya anggap aja kita sudah tahu apa jenenge rambu-rambu. Terus apa berikutnya, kita harus bisa zigzag ya, bisa munting-munting di angka 8 gitu ya, di pion yang dikasih jarak jeda, terus kita lenggok kiri kanan enggak ya, nggak butuh kita itu skill seperti itu. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan nggak relevan dengan kondisi di jalan. Terus gimana dengan
kebutuhan untuk slalom di kecepatan rendah. Itu juga nggak butuh. Ngapain untuk buang-buang waktu, buang-buang usaha bikin arena seperti itu yang kalau di jalan raya nggak kepake. Kan itu istilahnya belak-belok dengan kecepatan sekencang mungkin. Duh, kita ini di jalan bukan untuk kebut-kebutan, Mas. Jadi kita itu ya jangan nafsu gitu ya. Sesuai kemampuan aja lah. Ojo dipaksa kudu banter. Nggak ada istilahnya kalau catatan waktunya kurang dari ini nggak boleh di jalan. Bukan itu. Nggak perlu seperti itu. Terus harus bisa jalan lambat, sangat lambat tanpa kaki nggak turun. Wah, ya enggak ya. Itu bahaya itu. Kalau misalnya nggak mampu, kaki di bawah itu oke, silakan. Kalau merasa ada kemungkinan roboh pelan-pelan ya silakan. Kalau misalnya nggak mampu jalan pelan sekali ya sekalian berhenti. Nanti pas sudah agak lega baru jalan lagi sesuai dengan kecepatan yang bisa kita bawa. Itu. Jadi nggak usah belajar pilion itu jenenge yang banyak kun iku jenenge bahasane Indonesia nih. Wis pokoke sing ono marka-markaan iku wis gak usah lah ya. Yang kayak di city riding buang-buang waktu gitu. Ilmu nggak bermanfaat, di jalan nggak kepake, disuruh tes lagi harus lulus. Waduh, padahal yang di jalan bukan itu gitu. Skill yang dibutuhkan di jalan itu yang pertama adalah bisa mengendalikan motor dengan baik. Bisa mengendalikan itu apa artinya? Kalau misalnya nggak mampu kencang ya coba banter-banter, alon-alon aja sampai kita bisa menguasai motor sepenuhnya. Sepenuhnya itu udah artinya apa? Ya artinya kalau jalan pelan bisa ngerem mendadak, jalan kencang juga bisa ngerem mendadak juga. Jangan sampai kalau ngeremnya aja Senin Kemis atau misalnya selalu jatuh, ya jangan kencang-kencang toh. Mbok ya belajar dulu ngeremnya. Jadi kecepatan itu tergantung dari kemampuan ngeremnya. Kalau memang mampu mengerem mendadak dari kecepatan 100 gitu ya silahkan ngencang. Tapi gak mampu ya ojo lah ya, bahaya untuk yang lain. Kalau untuk rem ya penulis sering ngomong ya, kalau penulis rem belakang dulu, terus setelah itu baru depan, baru yang depannya dikendalikan sedemikian rupa sehingga bannya bisa bunyi cit gitu ya, bukan cit enggak ya, tapi cit gitu ya, seperti decitan berkala gitu. Menguasai kendaraan yang kedua itu adalah dari sisi pengendaliannya. Kalau ngegas rasanya kok gak usah diajari ya, wis iso. Apalagi sekarang motornya kebanyakan motor matic, gak kayak motor lagi. Kalau motor lagi agak susah ya. Kalau shift up perlu lepas gas sebentar, terus digas lagi. Kalau shift down perlu di player sebentar, terus lepas lagi. Jadi kalau shift down perlu player, kalau shift up perlu lepas gas. Agak ribet ya motor lagi atau motor bebek itu ya. Tapi ini kalau mau yang optimal. Engine brake juga dipakai kalau di motor bebek atau motor laki. Jadi tujuannya di player sedikit juga untuk membantu engine brake biar nggak terlalu ekstrim ya. Jadi nanti kalau misalnya ngerem juga itu nanti kedengarannya bunyinya cit
cit gitu ya. Setiap kali shift down cit dulu, terus setelah itu bannya ngegrip lagi. Setelah shift down ngecit dulu, bannya bunyi cit dulu, terus setelah itu ngegrip lagi. Ini mungkin tingkat terlalu ya pentingnya bisa lah diterapkan ya, seperti itu. Pengendalian yang selanjutnya adalah pengemudian, mengendalikan kemudinya. Belok ya, belok. Nggak ada istilahnya motor yang sulit belok. Kalau sampai mengalami sulit belok, itu berarti cara beloknya salah. Jadi motor itu perilakunya beda-beda. Kalau biasa bawa Honda terus bawa Suzuki kaget. Biasa bawa NMAX terus bawa PCX kaget. Jadi kalau nggak biasa ngomongnya susah belok. Nah, susah belok itu karena salah cara mengemudi. Mengemudi kok sampai bisa bikin susah belok lah, wong carane belok ekstrim ya. Kalau salah menerapkan motornya ya gak gelem diajak menggok. Yang pertama teknik belok itu adalah body steering. Awake sing miring-miring, badannya yang miring ke kiri, ke kanan, miring ke kiri, ke kanan. Tujuannya adalah membuat bobot itu miring ke arah belokan. Jadi kalau sudah miring gitu ya, motornya ikut-ikut. Tapi itu biasanya kalau motor Suzuki atau kalau naik NMAX ini kecepatan di bawah 60 lah kira-kira. Nah, kalau motornya Honda, kalau motornya Yamaha NMAX ini kecepatan lebih dari 60, gak iso itu, gak bisa, gak ngefek. Mau badannya dimiringkan kayak gimana, ndak ngefek. Kalau ingin bisa belok, itu harus mengandalkan teknik yang namanya counter steering. Counter steering itu apa sih? Kecepatannya kurang banter ya. Counter steering itu adalah dengan menyentakkan setang ke arah sebaliknya. Sebaliknya dari mau belok kemana. Tujuannya adalah untuk bikin motornya roboh. Jadi kalau badan tegak ya, terus konstruksi setang apa jenenge, yang trailnya panjang, setang dia sentakkan ke arah berlawanan belokan, motor langsung jadi rebah ke arah belokan. Itu yang dicari. Begitu motor rebah ke arah belokan, ya tinggal terus kan. Ini sayang kecepatannya kurang tinggi ya, gak iso demo, gak ngefek. Soalnya ini NMAX. Kalau motor Honda Beat iso, ini motornya NMAX, kurang banter. Nah, nanti kalau misalnya sudah misalnya kecepatan berapa, bisa nggak sentak kiri, langsung motornya nggak kelihatan di video mungkin ya, kameranya wis rotok cepet, tapi entah bisa kelihatannya di video atau enggak. Jadi kalau pas setang disentakkan ke misalnya kanan, motor langsung rebah ke kiri. Jadi motor rebah ke kiri ya kita harus ngikutin toh ya. Sana sini kanan, sentakan ke kanan lagi. Pas lagi belok kanan tadi, penulis sentakan ke kanan lagi. Hasilnya apa? Motor balik ke kiri. Kayak gitu ya triknya ya. Jadi menggerakkan setang ke arah berlawanan itu berlaku di kecepatan, terutama kecepatan tinggi kalau NMAX, atau motornya Honda Beat, terutama Honda opo maneh. Kalau PCX penulis nggak tahu, katanya PCX wis koyo NMAX sekarang. Terus misalnya pas lagi belok kanan, setang disentakkan ke kanan, motor jadi tegak. Kalau pas lagi belok kiri, setang disentakkan ke kanan, jadi makin ke kiri. Pas lagi lurus, setang disentakkan ke kanan, ya belok kiri. Gitu ya, gitu.
Tapi ada satu lagi yang berfungsi untuk yang manapun, bisa bantu body steering, bisa bantu counter steering. Apa itu? Pakai rem belakang. Kalau mau belok nggak nututi ya, misalnya mau counter steering gak wani, mau body steering juga gak wani, direm rem belakang, terus setangi wis gerak no arah dia itu pasti lebih mudah. Wes itu nanti ya bisa dipelajari sendiri lah. Yang jelas kalau salah gak iso. Di motor Honda menerapkan body steering gak iso, Honda Beat gitu ya. Terus di motor Suzuki Spin menerapkan teknik counter steering gak iso. Kecepatan 100, setang disentakan ke kanan, ya tetep aja lurus, gak ngefek. Bahkan bisa jadi ketika setang dibelokkan ke kanan, belok kanan. Apalagi kalau motor apa ya, Suzuki Crystal, Suzuki Shogun. Nah itu ya kayaknya kalau nggak salah ya, itu belokin ngetotno setang gitu. Setang belokkan kiri, ya langsung kiri wis. Disentak ke kiri, ya belok kiri. Baru kalau motornya kayak NMAX, kayak Honda Beat itu, setang belok sentakan ke kiri bisa nganan. Jadi harus pas. Terus yang berikutnya apa lagi? Penguasaan motor wis apa tuh? Pakai rem, pakai gas. Wis ya, itu ya. Anggap aja itu wis cukup. Lek lali ya wis mbuh. Silahkan tambahkan. Yang berikutnya, skill berikutnya itu adalah skill mengamati orang sekitar. Mengamati perilaku orang sekitar. Apal-apalono. Mungkin penulis ya pernah kuancang jalan 100 terus moro-moro siut ngerem gitu ya. Kenapa? Biasanya itu penulis gak bisa prediksi, orang ngarep iki mbok arep ngiri tanganan gak jelas gitu ya. Jadi penulis ya kalau pas lagi kebingungan gitu ya wis ngalah lah wis. Kecepatan disamakan gitu ya. Soalnya ya kadang ada ya orang yang nggak bisa diprediksi, soalnya jalannya juga jalan ngiri nganan, jalan itu ambil tengah-tengah, terus jalannya juga nggak stabil, entah kiri entah nganan, matanya juga ya jelalatan kemana-mana gitu ya. Mata yang depan itu kelihatan helmnya toleh kiri toleh kanan, toleh kiri toleh kanan, bikin pusing yang belakangnya. Kalau ada rider seperti itu ya pilih dua opsi. Satu, milih lebih lambat dari orang itu. Yang kedua, ya apa carane apa disalip sak banter-bantere, sak cepet-cepete dalam kondisi yang apa seaman mungkin. Dan dibantu dengan bel gitu ya. Biar orangnya tahu. Nah, begitu sudah noleh, salip, wis. Terus orang itu biasanya punya perilaku ya, perilaku dari badan. Kayak gini nih, orang itu niat mepet kanan nih, padahal jelas kalau lambat kan kiri. Orang yang tadi itu niat mepet kanan, dari mana cirinya? Bahunya agak ke kanan. Jadi orang kalau mau ngambil jalan kanan biasanya badan agak miring ke kanan, atau pandangan agak miring ke kanan, atau lihatnya spion kanan, atau ya macam-macam lah. Kadang orangnya nggak pakai lampu belok, repot kan kalau nggak pakai lampu belok. Nah, kalau sudah nggak pakai lampu belok ya kita harus paham orangnya seperti apa. Kadang juga kita bisa pakai ciri ya. Ciri misalnya ya, angkot. Oh, angkot ini kalau ada penumpang biasa berhenti mendadak gitu ya. Nah, kita bisa pergunakan ciri itu. Jadi misalnya depan ada orang nyantai-nyantai, lihat-lihat ke jalan gitu ya. Nah, itu ada kemungkinan orangnya mau naik angkot.
hati-hati. Kalau sudah hafal lane, hafal jalurnya angkot juga gitu, kan mesti hafal sih. Oh ini kalau angkot ini biasa ambil di sini, beloknya di sini gitu ya. Kita juga harus hafal. Apalagi ya, kalau yang depan ini orang yang nggak jelas, lampu beloknya ke kiri tapi dia ambil kanan, nggak jelas. Ya kita juga harus ngasih tepo sliro lah. Misal ada orang ya, dari kecepatan dia, itu satu lagi ya, bisa memprediksi gerakan orang lain berdasarkan kondisi yang ada di depan orang tersebut. Jadi misal misal orangnya itu jalannya kecepatannya lebih tinggi dari depannya, ya pastilah orangnya itu suatu saat akan nyalip kendaraan depannya. Walau kadang orangnya ngambilnya itu mendadak. Jadi kadang kan orang itu ngawur ya, kayak ini juga ngawur juga, ngasih lampu belok terus langsung minggir. Nah kadang itu orang dalam mengambil keputusan itu seneng dadaan. Jadi sudah tahu di depan ada halangan, dia nggak ngambil ke kanan dulu, tapi pilih untuk mendadak ambilnya. Jadi tiba-tiba selewat gitu ya. Padahal dia sudah tahu mau tidak mau dia harus nyalip. Nah cara yang benar itu adalah sebelum halangan kita sudah lihat, kita sudah ambil ancang-ancang untuk ambil misalnya kanan atau kiri gitu ya. Lihat dari objek depannya. Kita lihat juga spion belakang. Oh ada kendaraan di belakang apa enggak, di kanan apa enggak, di kiri atau enggak. Dan itu kita lakukan. Pengambilan keputusan kita lakukan sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa ambil keputusan dengan cepat, ojo banter-banter mengaku nih. Sesuaikan dengan kemampuan kita sendiri untuk jalan. Jadi kita ya apa senengnya sih? Kalau misalnya kita responnya cepet ya silahkan bisa cepet. Kalau responnya lambat ya jangan cepet-cepet lah. Kita harus tahu sendiri limit kita itu seberapa. Jadi prediksi orang lain, terus memahami psikologi orang lain, baik yang ngawur apapun yang tertib. Lihat pejalan kaki termasuk yang tipe ngawur atau enggak, itu kita juga bisa lihat karakter orangnya juga di jalan. Kalau misalnya di jalan kita lewati itu, di tempat itu sering ada orang kumpul-kumpul banyak, terus ada sepeda motor roboh, sepeda motor pecah. Nah kita harus hati-hati karena di situ biasanya jadi daerah rawan. Entah pejalan kakinya yang ngawur, penyeberang jalannya yang ngawur, atau rider kalau masuk jalan ngawur. Kita itu harus hati-hati. Biasanya kalau kita berada di satu arena saja, satu tempat saja, kita lama-lama jadi hafal lah karakternya orang lokal, orang tempat itu gimana, itu kita bisa hafal. Kadang ya sulit ya, misalnya kita kalau keluar kota, kita nggak tahu orang luar kota itu biasaannya gimana, kebiasaan berhenti mendadak kah, biasa berhenti tengah jalan, menerima telepon misalnya. Karena ada ya yang warganya seperti itu, pas tengah jalan terima ada telepon, berhenti tengah jalan, terima telepon, nyantai. Ada juga yang kalau berhenti mendadak itu ada. Kalau belok tahu-tahu seliut gitu ya, tanpa isyarat sama sekali, tanpa lihat spion dia, tanpa nyalakan tanda.
itu ada juga. Jadi ya kalau di Indonesia nggak cukup kemampuan berkendara, nggak cukup paham rambu-rambu, tapi juga harus tahu psikologis juga, belajar ya, karena ya banyak orang ngawur, ya. Semoga kita semua bebas dari orang ngawur ya, semoga kita semua tidak sampai jadi korbannya orang ngawur, amin. Sudah begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.